Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tanah laut mencari kacang. Kacang digoreng dicampur nasi. Begitu banyak jamaah yang datang, namun yang jawab salam sedikit sekali. Oleh karena itu, ulun akan mengulang lagi satu kali salam. Tapi yang satu kali ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan yang jawab salam dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajatnya, dijauhkan dari virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun muliakan para habaib, para syaraib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang kita doakan bersama mudah-mudahan beliau-beliau ini semuanya disehatkan badan, diluaskan rezeki beliau, dikabulkan segala hajat beliau, amin ya rabbal. Yang ulun banggakan seluruh pejabat Kementerian Agama dan juga grup Maulid Al-Habsyi dari Pelehari lah. Nama grupnya tadi apa? Huwan Nur, Masya Allah. Huwa artinya iya, An-Nur cahaya, cahaya petunjuk. Jadi mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi pada pagi hari ini dimeriahkan oleh grup Huwan Nur, kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kita, amin ya rabbal. Dan yang ulun hormati seluruh tamu undangan,
bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saudara-saudari yang walaupun tidak bisa ulun sebutkan satu persatu ngaran pian berataan karena ulun banyak ketepinan dulu juga, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim ulun kepada pian-pian yang berhadir pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seindah kata, semulia kata selain kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hambanya, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk dapat berhadir pada pagi hari ini. Kenapa ulun katakan kita termasuk yang dipilih oleh Allah? Coba seandainya kita adakan sensus penduduk. Sensus itu apa, Pak? Pendataan penduduk lah. Kalau kita adakan pendataan penduduk, paling gampang, paling mudah, paling nyaman data penduduk ahli surga, penduduk ahli neraka. Bagaimana caranya? Coba kalau misalnya ada peringatan Isra dan Mi'raj dibandingkan dengan ada acara konser, kira-kira banyak mana jamaahnya? Banyak kon? Ketahuan rancak nonton. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berhadir pada tempat ini memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelehari. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulun ini kebetulan satu angkatan dengan Ketua Pengadilan Agama Pelehari, yaitu Ibu Hajah Zubaidah. Tadi SMS-an dengan beliau, kata beliau wakil yang datang. Beliaunya ada acara. Ada datang dulu sudah? Oh, itu wakil. Oh, Masya Allah. Ini wakil. Jadi kami dengan Ibu Hajah Zubaidah itu satu angkatan 2017, masuk S3 jurusan ilmu syariah. Alhamdulillah beliau juga mau sidang kualifikasi. Kalun sudah ujian kualifikasi tahun 2001 tadi, tinggal menunggu ujian tertutup dan terbuka. Ya mohon doanya mudah-mudahan cepat selesai karena tinggal menunggu terbit jurnal internasional. Alhamdulillah sudah 2 kali mengikuti seminar internasional sebagai pembicara. Hari kemarin baru aja ulun mengisi seminar internasional tahun 2021 tadi untuk persyaratan ujian juga seminar internasional. Tapi jurnalnya belum terbit. Kalau jurnal sudah terbit baru bisa mengikuti ujian tertutup. Salawat dan salam kita tujukan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga beliau, pengikut beliau hingga hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj rahimakumullah. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada panitia peringatan Hari Besar Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, wabil khusus kepada Ibu Hajah Romlah dan Guru Sarkani, karena beliau yang menghubungi sehingga alhamdulillah ulun bisa berhadir di tengah-tengah bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Makanya ada pantun gasan Ibu Romlah dan Guru Sarkani, karena tadi dari pembawa acara dan Bapak Kepala Kementerian juga berpantun, paksa kita membalas berpantun juga. Bukan kacang sembarang kacang, kacang digoreng dicampur nasi.
ulun datang bukan sembarang datang, melainkan diundang oleh Ibu Hajjah Romlah dan Guru Sarkani. Dan juga pada kesempatan ini ulun sebetulnya bukan niat berceramah di hadapan pian barataan, melainkan hanya sekedar silaturahim. Karena kalau nilainya berceramah rasanya kurang pantas, karena lebih alim pian, lebih paham pian, lebih banyak ilmu pian dibandingkan ulun ini. Tapi karena ini adalah amanah daripada panitia, maka ulun mohon izin untuk memberanikan diri menyampaikan seperti apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru ulun kepada ulun. Dan seandainya terdapat kesalahan atau kekhilafan, itu semata-mata dari karena kebodohan ulun dan kemalasan ulun dalam mutalaah kitab. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini ada 4 pokok pembahasan yang ingin ulun sampaikan. Apabila selesai 4 pembahasan ini, selesai juga ulun berceramah. Sepakat? Akur, lakas kita makanan. Tapi bina kada kelihatan makanan nasi nah di sini. Biasanya kalau acara itu ada yang berbagi nasi berdahulu. Tapi pinanya di sini kada ada berbagi nasi nah. Prasmanan gurulah. Apa yang 4 ini? Yang pertama, kelebihan orang yang memperingati Isra dan Mi'raj. Yang kedua, apa persiapan yang dilakukan Nabi sebelum Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, apa yang dilihat Nabi ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj. Dan yang keempat, oleh-oleh apa yang dibawa Nabi setelah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Yang pertama tadi apa? Nah, kada ingat lagi kita. Hanya disambat. Yang pertama, kelebihan orang yang memperingati Isra dan Mi'raj. Yang kedua, apa persiapan yang dilakukan Nabi sebelum Isra Mi'raj. Yang ketiga, apa yang dilihat Nabi ketika Isra Mi'raj. Dan yang keempat, oleh-oleh apa yang dibawa Nabi setelah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Kita masuk pembahasan yang pertama, kelebihan orang yang memperingati Isra dan Mi'raj. Tadi yang mulia Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut menyampaikan, kata beliau, setiap ada acara pasti tidak ketinggalan 2 macam. Yang pertama pembacaan sholawat syair-syair maulid, dan yang kedua adalah ceramah agama. Maka di sini ulun akan menyampaikan kelebihan orang yang memperingati Isra Mi'raj, yaitu ketika dia mengawalinya dengan membaca syair-syair sholawat qasidah kepada Rasulullah. Di dalam kitab Simtud Duror itu dijelaskan apa kalimatnya? Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamal sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalih. Wahai orang-orang yang rindu untuk melihat, memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wasallimu taslima, maka perbanyaklah membaca solawat kepada Rasulullah. Makanya wajar seandainya kita adakan acara peringatan Mi'raj, acara peringatan Maulid Nabi, acara manakipan, acara tasmiyahan, acara banikahan, selalu diawali dengan pembacaan syair-syair maulid, syair-syair solawat. Karena ketika orang sering membaca solawat, insya Allah suatu saat dia akan dapat bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insya Allah. Apa kelebihan orang yang dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Di antaranya kata Habib Syekh. Mungkin pian di sini penggemar Habib Syekh, kalau banyaklah, karena Habib Syekh rancak ke sini. Syekh Harmania. Apa kata beliau?
Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, aku rindu padamu. Pinanya penggemar tapi kita hafal lagunya kayak apa nih? Coba kita ulang sekali lagi. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, karena pancaran tenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, aku rindu padamu. Apa kata Habib Syekh? Alangkah indahnya hidup ini andai dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apabila orang yang dapat berjumpa dengan Rasulullah, maka dalam hidupnya akan selalu mendapatkan kebahagiaan. Bahkan pian ada kisah. Jadi ada pada suatu masa itu musim kemarau nang panjang. Lalu orang padanya sembahyang istisqa, minta hujan. Tapi ada orang tua, kata beliau, dengan berkat mataku ini, ya Allah turunkanlah hujan. Maka seketika itu juga turun hujan. Kenapa jadi turun hujan? Ternyata mata kakek-kakek itu pernah melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berkat matanya yang pernah melihat dengan Rasulullah, turunlah hujan ketika itu. Ini luar biasa kelebihan orang yang dapat berjumpa, bermimpi dengan Rasulullah. Walaupun dalam salawat itu ada yang maksur dari Nabi, ada yang ghairu maksur. Yang maksur dari Nabi, kita membaca Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Itu kan maksur, artinya datang dari hadis. Ada yang datang salawat itu dari karya-karya para ulama. Di antaranya tadi Simtud Duror, itu adalah karya Habaib. Ada lagi solawat-solawat yang lain, solawat munjiat atau solawat kamilah dan solawat-solawat yang lain, yang itu semuanya ghairu ma'thur. Maka perlu juga kita banyak mengamalkan amalan-amalan seperti itu. Di antaranya solawat kamilah itu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itu menurut di dalam kitab Senjata Mukmin pernah menyebutkan, bila diamalkan sebanyak 4.444 kali, maka apapun hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Nini ulun sidin pernah bahajat hendak tulak umrah, lalu sidin amalakan sholawat kamilah 4.444 kali. Ternyata tulak umrah sidin 2 kali tulaknya, padahal sudah tuha nini sudah ya tukawa aja tulak umrah sidin 2 kali mengamalkan sholawat kamilah. Ini luar biasanya sholawat kepada Nabi. Ada namanya sholawat al-munjiyat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
Ini solawat untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Jadi banyak sekali solawat-solawat itu yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Dan bahkan solawat ini supaya kada membosankan lalu dilantunkan dengan syair-syair tadi. Walaupun tergantung hobi si penyair. Kalau penyair ini hobinya lagu dangdut, biasanya syair-syair itu banyak ke arah dangdut. Ya kalau tahu tadi syairnya syair apa-apa, kada dengar bang tadilah sebuting syair aja dengar. Apa lagunya pernah mendengar ulun? Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, atfatan ya jiratal alami, Allah ya Rasulullah salamun alaik. Lagu apa itu? Lay 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 lay, panggil aku si Jablay. Nah itu berarti penggemar lagu Jablay. Ada lagi ulun pernah mendengar penyairan ini lagu dangdut. Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi marrakiban najaib. Penggemar apa tuh pinanya tuh? Nah penggemar Evita Mala. Ku menangis. Itu pian masih mending kalau penggemar Evita Mala. Coba kalau penggemarnya Trio Macan berbahaya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Iwak PY. Ini kalau penggemar Trio Macan paksa penerbangan bola kolaborasinya. Seikung bejoget, seikung goyang kepala. Kada kau nampak lagi. Jadi apapun hobi kita dalam melantunkan syair-syair maulid, intinya adalah bagaimana hati kita itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling bagus memang kita syair-syair itu syairnya Abah Guru Sekumpul, karena itu masuk benar ke dalam hati kita. Kayak tadi kan luar biasa tadi syairnya lah yang para sebelum berdoa tadilah itu syair Sekumpul. Ada lagi syair Sekumpul yang dibacakan Abah Guru diantaranya Ya Sayyidi Ya Rasulullah khul biyadi mali siwaka wala alwi ala wa anta nurul huda fi kulli kainatin wa anta sirrun nada ya khaira mu'tamadi. Ada yang pernah dengar syairnya? Kalau pernah, mari kita baca satu kali lagi sama-sama. Kita bayangkan syair ini dibacakan oleh Abah Guru Sekumpul. Rasanya sejuk di hati kita. Ya Sayyidi Ya Rasulullah khul biyadi mali alwi ala ahadi wa anta nurul huda fi kulli kainatin wa anta sirrun nada ya khaira Nah jadi syair-syair maulid ini tergantung hobi si penyair. Tapi kebanyakan kita sekarang alhamdulillah lebih ke arah syair-syair sekumpul. Dulu pernah juga rame syair-syair bedangdutan banyak, tapi pinanya sekarang ini sudah mengarah ke sekumpul lagi. Luar biasa. Jadi tadi kelebihan orang yang memperingati Isra dan Mi'raj
karena dia sering membaca sholawat kepada Nabi, maka insya Allah suatu saat dia akan dapat berjumpa, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kita masuk pembahasan yang kedua tentang persiapan apa yang dilakukan Nabi sebelum melaksanakan Isra dan Mi'raj. Di dalam kitab Dardir Mi'raj menyebutkan ketika Nabi sedang berbaring-baring di antara dua sahabat beliau, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far, maka ketika itu Jibril datang membawa Nabi untuk Isra dan Mi'raj. Tapi sebelum itu dibersihkan dada Nabi, dikeluarkan dalam diri Nabi sifat-sifat kekotoran, dan dimasukkan ke dalam hati Nabi sifat-sifat kepujian. Ini sebuah hikmah yang luar biasa bagi kita, bahwa ketika dimasukkan sifat-sifat kepujian kepada diri Nabi, maka disitulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang akhlak dan rupa beliau melebihi daripada semua makhluk yang ada di dunia ini. Ini luar biasanya Nabi kita. Makanya dalam syair Burdah menyebutkan, di sini adalah perkumpulan Burdah. Mungkin di luar-luar sini banyaklah. Itu perkumpulan Burdah. Ada di dalam syair Burdah itu menyebutkan, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Apa artinya? Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Rasulullah itu mengatasi, melebihi bagi semua makhluk di dunia ini, baik dari segi akhlak dan baik dari segi rupa. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah contoh suri toladan yang paling baik bagi kita. Makanya kalau tadi kita hubungkan dengan judul, siapa yang wajib kita contoh, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ayatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa artinya? Rasulullah itu adalah the only one of the best example in our life. Wah, keluar juga bahasa Inggris nah. Apa artinya? The only one of the best example in our life. Ini Pak Guruan Ulun, jangan kau mengartikan nih Guru Wahyudi. Karena Ulun bilanya musabakoh biasanya sidin pelatihnya bahasa Inggris. Makanya kalau Ulun juara berarti bukan Ulun yang juara tapi sidin. Karena sidin yang harap melatih. Ulun ini mengumpati benar aja. Jadi Rasulullah itu adalah the only one of the best example in our life. Satu-satunya contoh yang paling baik untuk hidup kita. Makanya di antara sunnahnya Nabi yang perlu kita contoh, kita sebutkan satu macam, yaitu kata Nabi dalam sebuah hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan tanpa diawali dengan bismillah, maka akan berkurang berkahnya, bahkan akan terputus berkahnya. Oleh karena itu ini amalan yang sangat sederhana tapi kelebihannya luar biasa. Bilanya kita mengerjakan sesuatu, kita awali dengan bismillah, maka yang kita kerjakan tadi akan mendapatkan berkah yang luar biasa. Kita hendak makan pakai bismillah, kita hendak minum pakai bismillah, kita hendak begawi pakai bismillah. Apalagi di kantor ini banyak tanda tangan pakai bismillah. Supaya apa? Supaya yang kita kerjakan tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pian bismillahirrahmanirrahim ini amalan dalam kitab Mujarrabat Dairubil Kabir, barang siapa membaca sebanyak 786 kali. Berapa? 786
86 kali dibaca di hadapannya air, maka siapa yang meminum air tersebut zalat baladatuhu, akan hilang kebodohannya. Artinya bila kita nih kada tapi peringatan, nah maka bagus benar kita mengamalkan membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Atau kita bisi anak di rumah nakal ngalih di panderi kada paasian ketujuh bekalahi kada tapi cerdas orangnya, maka salah satu ikhtiar kita baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali menurut dalam kitab Mujarrabat Dairubil Kabir. Ulun menyampaikan ini, ulun pernah mengamalkan. Jadi ulun dulu sangat kesulitan sekali menghafal Quran. Jadi seberatan ya orang ngalih menghafal tuh lah. Ya kalau guru saranilah menghafal tuh pian ngalih menghafal Qurannya, apalagi menjaganya, mengulanginya tuh nah sehari 5 juz tuh ngalih benar mencari waktunya. Menghafal tuh paling kadar kita sehari menyediakan waktu itu 3 jam gasan murajaah Al-Quran. Itu ngalih awal-awal kita menghafal. Tapi ketika kita belajar ilmu Mujarrabat Dairubil Kabir, diberikan amalan oleh guru kita amalkan membaca bismillahirrahmanirrahim 786 kali, ulun minum selama 1 minggu. Maka alhamdulillah, nah asalnya kada tapi peringatan cepat ingat menghafal Quran tadi. Nah itu baru untuk menghafal Quran yang ngalih, apalagi menghafal dagangan bener aja ya kalau nah nyaman bener tuh diamalkan itu. Itu dalam kitab Mujarrabat Dairubil Kabir. Ditambah lagi kita biasanya kalau menghafal Quran itu membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan analu bisirliha hifdzal Quran wal amala bih warzuqni ilman munira wa sallim tasliman katsira. Nah ini biasanya sholawat sebelum kita menghafal Quran. Atau kita membaca Quran biasa, kita baca sholawat tadi kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan sholawat analu bisirriha, yang aku akan mendapatkan dengan sir sholawat tadi, rahasia sholawat itu hifdzul Quran wal amala bih, hafal Quran dan mengamalkannya, warzuqni ilman munira, berikanlah aku rizki ilmu yang bermanfaat, warzuqni ilman munira wa sallim tasliman katsira, dan keselamatan yang banyak. Nah ini sholawat dibaca sebelum menghafal Al-Quran. Itu banyak aja amalannya di kitab-kitab. Jadi luar biasa lah, luar biasa hikmah yang kita ambil daripada persiapan yang dilakukan Nabi sebelum Isra Mi'raj. Ternyata ada sesuatu sunnah Nabi, satu aja sunnah Nabi yang dapat kita ikuti, itu luar biasa kelebihannya. Di antaranya mengawali setiap perbuatan kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Bahari kayak itu juga sekalinya. Ulun kan tinggal Pak di Sungai Yaris sana, karena ulun lahir di sana. Abah orang Hatapura, mama orang Sungai Yaris, orang Sungai Jelai. Jadi banyak bergaul dengan orang-orang Tuha di sana, orang Tuha Bahari. Ya banyak sih memberi amalan. Ujar sidin ikam hendaklah amalan nang. Hendak mana jolon? Apa? Amalan mengobati orang penyakit ya. Apa doanya jolon? Sekalinya sidin memberi apa? Ras putiras nang berobat hendak waras, nang mengobati hendak baras. Tapi diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kuncinya bismillahirrahmanirrahim. Amalan bapupur gitu juga di barisidin. Apa juga bacaannya pian? Nya orang Bahari itu kan tetapi banyak bacaan bahasa Arab, pantun aja. Pur sinu pur kala di baguyangan, sahaja ku bapupur nang melihat karindangan. Nah, ibu-ibu bisa mengamalkan ini nang banyak-banyak di sini nah. Tapi diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Pilusur baranak itu juga guru aja dilajari juga ulun. Kalau bahasa Arabnya kan kita di pondok belajar Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ayyuhal maulud ukhruj biidznillahil malikil ma'bud. Itu bacaan filusur. Tapi orang Bahari kada sangkalang-sangkaling tampurung bulu-bulu taharang taparing 7 lurung nang dahulu. Nah, tapi bacaan bismillahirrahmanirrahim. Di luar biasa juga orang-orang Bahari inilah. Keyakinannya itu kuat, tapi diawalinya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim tadi.
Nah itulah hikmah kita. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kita masuk pembahasan ketiga tentang apa yang dilihat Nabi ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj. Di antaranya adalah Nabi melihat sesosok perempuan, mohon maaf ibu-ibu lah, tuha bangka, bungkuk banar, tapi perhiasannya luar biasa banyak. Adalah kira-kira zaman wahyu ini kayak itu contohnya. Kalau di sini bagus-bagus berataan kan, ada ini orangnya tua bangka, perhiasan ini ibaratnya tuh galang tuh sampai ke siku sini nah, anting-anting 2 kilo sebelah. Oh kayak apa saking banyaknya perhiasan sini tadi. Ini dandanan luar biasa, kaning anti badai, lipstick anti gunung meletus, pipi anti tanah longsor, sebukuan muhasin anti bencana alam. Bila dibawa ke bencana alam bertambah bencana alamnya. Adakah contoh seperti itu? Mungkin kadada di zaman wahyu ini, tapi di TV banyak kita melihat. Jadi memanggil lawan Nabi, ya Muhammad ta'al, wahai Muhammad kesini. Maka Nabi tidak menjawab panggilan itu, bertanya dengan Jibril, ya Jibril man hiya, siapa perempuan yang tua bangka memanggil denganku tadi? Maka kata Jibril, itu adalah perumpamaan umatmu, perumpamaan dunia, yang mana dunia ini semakin tua, semakin mempesona dan bahkan semakin berbahaya. Coba kita lihat zaman wahyu ini dengan zaman bahari, banyak mana bedanya. Di zaman ulun dulu waktu ulun masih kecil, di Sungai Jelai itu belum ada listrik lagi. Jadi masih pakai palitaan, masih pakai lampu strongkeng kah itu apa itu nah. Setiap maghrib kami kananakan di situ zaman bahari membawa Quran, belajar kayak guru, rami benar setiap maghrib itu. Walaupun listrik kadada, fasilitas kada mewah. Coba zaman sekarang kita bandingkan, listrik sudah nyaman, fasilitas nyaman, teknologi canggih. Apa yang dilakukan anak-anak kita wahyu ini limbah maghrib? Nonton HP, nonton TV. Mama abahnya gini nonton juga ya kalau sama aja. Apalagi anak-anaknya. Kalau zaman dulu, zaman ulun dulu waktu belum ada listrik di sana, itu luar biasa. Rasanya itu nah, rasa apa lingkungannya itu mengajian padahal kadada listrik. Jadi ulun membawa biasanya palitaan ke rumah guru, membawa Quran, bawa palitaan. Karena ulun di sini gurunya di hadapan ulun, Qurannya di tengah-tengah, palitaan pulang dihiga. Mengajian karena kan sampai Isya. Karena batu ngajian baca ramin pada 2 hirang muha. Latat kena kukus palitaan ya kalau lah. Mungkin pian-pian yang tuha-tuha pernah merasakan zaman-zaman yang kayak itu bahari. Luar biasa raminya. Dunia semakin tua semakin mempesona, lalu teknologi semakin canggih, akhirnya banyak yang terlena dengan kemewahan dunia-dunia tadi. Makanya perlu benar kita jaga anak-anak cucu kita, jangan sampai mereka terlena dengan keindahan dunia ini sehingga meninggalkan yang namanya agama, meninggalkan akhirat. Bahkan kita wayah ini pun seperti itu juga. Ini luar biasanya yang dilihat Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi melihat sesosok perempuan yang diibaratkan dunia semakin tua, semakin mempesona dan semakin berbahaya tadi. Makanya ada apa program dulu, program maghrib mengaji. Tapi kada ada diawasi bang ya, kalau programnya aja. Kata kalau kita mengawasi setiap rumah mengaji kan disuruh, cuma hanya sekedar arahan untuk mengaji setiap limbah maghrib. Ulun punya guru di Martapura itu Sidin juara internasional tilawatil Quran di Brunei. Amalan Sidin setiap habis maghrib pasti Sidin mengaji. Nah ini amalan Sidin. Mungkin kalian tahu Hajah Raudhah. Nah itu ulun pernah belajar dengan Sidin lumayan lawas, belajar tilawah. Dan setiap habis maghrib Sidin selalu belajar mengaji, melatihi Al-Quran dengan Abah Sidin, dengan dinsanak Sidin. Karena ulun biasanya seminggu itu 3 kali dipanggil, ditelepon Sidin ke rumah di Sidin. Kita belajaran mengaji. Nah setiap habis maghrib belajaran ngaji dengan Sidin. Berarti kan kelebihan orang yang mengaji habis maghrib ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kita masuk pembahasan yang keempat, yang terakhir.
Wah, nyarak mata kita berataan lah. Parak makanan sudah. Yang keempat ini, apa oleh-oleh yang dibawa Nabi setelah melaksanakan Isra dan Mi'raj? Di antaranya ketika Nabi kita mulai Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik lagi ke atas langit. Langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Isa, langit ketiga bertemu Nabi Idris, langit keempat bertemu Nabi Yusuf, langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa, langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Langit pertama bertemu Nabi siapa? Adam. Langit kedua, nah mulai kita ingat Nabi Isa. Langit ketiga, nah mulai ragu-ragu sudah, Nabi Idris kah Yusuf kah aja nih. Nabi Idris. Langit keempat Nabi Yusuf. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita peringatan Maulid bilang hendak sebulanan ya, kalau kada hafal ngaran nabi-nabi di langit kita lalu benar sebetulnya. Aja ulun ulangi lagi sekali, cuma ulun tes siapa yang kau menjawab dapat hadiah minyak harum. Nah, ini ada minyak harumnya. Ini ngaran minyak harumnya pian langka nih, klasik ngarannya. Kadada di sini, kadada di Matapura banyak. Di pasar banyak. Di sini kadada. Siapa yang bisa menjelaskan nama-nama langit tadi, ulun beri hadiah minyak harum. Dan minyak harum ini minyak harum ajaib. Bila nyepian palitakan ke tangan, sapuakan ke baju, selama masih ada lagi minyak harum itu di baju pian, selama itu dua baju pian harum. Nah, ini ajaib nih. Kita tes nang buhan grup Maulid aja lah. Karena ini kan Huan Nur ya, kalau pasti hafal buhannya nih. Siapa di situ yang bisa? Aja nang pinateganal awak nih nah. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua nah ragu-ragu Nabi Isa, langit ketiga siapa Bu? Bujur lah Bu. Nabi Idris. Langit keempat Nabi Yusuf, kayak apa? Bujur. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam, langit ketujuh, alhamdulillah, karena sudah berjanji kita hadiahkan minyak harumnya. Kata papa ya kalau separuh juga lagi nah, habis duitnya. Nah minyak harumnya nah. Minyak harum para habis juga sudah. Jadi ketika Nabi di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim memberikan oleh-oleh kepada Nabi. Kata Nabi Ibrahim, ya Rasulullah, tanah di surga ini subur. Siapa yang bertanam tanaman di surga, maka pasti akan memetikkan hasilnya. Ini luar biasanya tanaman surga. Kalau tanaman-tanaman di dunia kan bisa aja tanahnya ada yang kada subur, ada yang tandus, kada cocok dengan tumbuhan kita. Tapi tanaman-tanaman surga itu subur, dan apapun yang kita tanam akan berbuah. Orang-orang tua kita bahari pernah juga mengajarkan cara bertanam tanaman supaya jadi menghasilkan. Maka melihat dari tanggal hijriyah. Kalaunya tanggal 1 itu hari namanya hari akar. Maka yang bagus kita tanam yang akarnya bermanfaat. Misalnya apa tak? Jawau. Apalagi gumbili, gengsing. Gengsing kah? Gingseng. Wah, ada. Itu sulait menyambat gingseng. Apalagi itu bawang habang, bawang putih. Nah, sambat aja berataan rempah kampung tuh nah. Pokoknya yang akarnya itu menghasilkan itu tanggal 1 Hijriah yang paling bagus. Kalau misalnya batangnya menghasilkan itu tanggal 2 bulan Hijriah. Misalnya karet atau getah itu sama kalau lah, sama aja itu karet getah sama. Tebu, nah pokoknya yang batangnya menghasilkan itu tanggal 2 Hijriah. Kalau tanggal 3 itu yang daunnya menghasilkan. Misalnya bertanam bayam, bertanam sirih,
Sambat aja berataan tuh habis nang daunnya menghasilkan. Itu bagus tanggal 3. Kalau misalnya hendak bertanam tanaman yang kembangnya menghasilkan, kembang mawar, kembang melati, kembang tigaron, itu kan kembangnya menghasilkan kelola. Nah itu bagus tanggal 4. Jadi tanggal 4 Hijriah itu bagus. Kalau kita bertanam tanaman buahnya yang hendak kita hasilkan, maka itu bagus tanggal 5 Hijriah. Jadi misalnya bertanam buah mangga, apel, rambutan, kelengkeng, apa-apa buah yang ada di sini nanti. Habis dah limau. Nah, itu berataan kalau hendak banyak hasilnya, orang tua kita bahari melajarakan tanggal 5 bulan Hijriah. Coba aja pian cobai kena di rumah. Misalnya pian ada kebun, coba pian tanam sesuai tanggal Hijriah tadi. Dites kena bilanya menghasilkan, bawa kena buahnya kayak kepala kemenak. Nah, bahabar ya kalau jangan kesunyian. Kalau di daerah ulun Pak, durian yang banyak. Tapi tahun ini tadi musimnya kada banyak. Kenapa kada banyak? Duriannya durian tanaman orang bahari, orang zaman dulu. Jadi tinggi-tinggi pohonnya, tinggi-tinggi. Makanya kalau kita hendak menjatuh itu pakai helm. Kalau pina diguguri durian, pematian. Nang dijatuh sebutingannya, seorang mati misalnya kan kada silih. Jadi tempat urusannya banyak pohon durian. Karena suatu saat kalau ada acara, nah insya Allah musim durian yang rame. Jadi kalau kita hendak bertanam tanaman tadi, tanggal 1 hari akar, tanggal 2 hari batang, tanggal 3 hari daun, tanggal 4 hari kembang, dan tanggal 5 hari buah. Coba aja, pian coba ya. Tanggal 6 berarti kita kembalikan tanggal 1 lagi. Tanggal 6 dianggap 1. Tanggal 7 hari batang, tanggal 8 hari daun, tanggal 9 hari kembang, tanggal 10 hari buah, tanggal 11 hari akar, tanggal 12 hari batang, sampai seterusnya tuh. Pada tuntung-tuntung kita setahunan menyambat. Kalaunya di dunia ada tata cara tanam tanaman seperti yang tadi diajarkan oleh orang-orang tua kita bahari. Tapi kalaunya untuk akhirat, tanam tanaman surganya apa? Yaitu kata Nabi Ibrahim, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika kita membaca amalan itu, sama nilainya kita bertanam tanaman dalam surga. Oleh karena itu, supaya kita tak amalkan semuanya yang hadir di sini, mari sama-sama kita membaca tanam tanaman surga. Mudah-mudahan suatu saat kita akan memetik hasilnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah la wala ilaha illallah wallahu akbar wala lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, dihidupkan dan diwafatkan dalam beriman, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, dihindarkan dari segala macam bala bencana, mara bahaya, haru-hara, virus corona, virus omikron dan virus-virus yang lain. Dan mudah-mudahan dengan adanya majlis ta'lim, dengan adanya majlis ilmu, dengan adanya kegiatan peringatan hari besar Islam di tempat kita,
kita, di daerah kita, di kantor kita, negeri kita, daerah kita menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dipenuhi dengan rahmat, berkah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalaulah ada kata-kata ulun yang salah, jangan dibawa ke kantor polisi. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih, itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.